Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dari kelas IP 11 IPS 2 dengan anggota yang bernama Muhammad Alfariza Ramadhani, Muhammad Naja Isnanto, Siwi Gianti, dan Yola Aprilia. Untuk memenuhi tugas PI di sini, kami akan mempresentasikan tugas mengenai materi tentang khiyar dan riba. Bab 1. Pendahuluan. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah, tujuan hidup dan arah setelah kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Selain diberi pemahaman mengenai hubungan manusia dengan Allah, Islam juga mengajarkan pedoman bagaimana cara menjalankan hubungan manusia antar manusia. Dimulai dari yang kecil, dari tahap jual beli contohnya. Dalam kegiatan jual beli pasti sering terdengar istilah yang dinamakan khiyar dan riba. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian serta jenis-jenis khiyar dan riba. Bab 2. Pembahasan. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Penjual berhak mempertahankan harga sedangkan pembeli berhak menawar atas kualitas barang yang diyakininya. Khiyar merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Saking pentingnya persoalan ini, maka para ulama fikih membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri. Salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus disadari oleh sikap saling suka atau saling ridha. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, atas dasar itulah agama memberi kesempatan kedua pihak yang melakukan transaksi untuk memilih dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi jual beli atau membatalkannya, atau yang sering disebut dengan khiyar. Macam-macam khiyar. Khiyar majelis. Dalam ungkapan paling sederhana, khiyar majelis adalah tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada saat mereka masih berada di tempat transaksi yang menyebabkan terjadinya jual beli atau sebaliknya. Dampak dari khiyar majelis adalah transaksi jual beli dinilai sah dan mengikat secara hukum semenjak disepakatinya akad jual beli hingga mereka berdua tidak mengadakan kesempatan untuk menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli. Masa khiyar majelis. Yang pertama, takhayur. Takhayur ialah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika masih berada di majelis akad. Apabila pelaku transaksi telah menjatuhkan salah satu pilihan ini, masa hak khiyar majelisnya berakhir, kendati keduanya belum terpisah dari majelis akad. Tafarruq. Tafarruq ialah terjadinya perpisahan kedua belah pihak transaksi dari majelis akad. Dalam arti masa hak khiyar kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya salah satu pihak yang keluar dari majelis akad, sebab peristiwa tafarruq tidak bisa dipilah-pilah layaknya takhayur. Berikutnya khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang digunakan syarat dalam jual beli. Jika tenggang waktu khiyar yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka khiyar dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan waktu tertentu dan sesuatu yang dibatasi dengan waktu tertentu, maka ia anggap habis jika masa itu tiba. Berikutnya, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Dalam khiyar aibi, pembeli memiliki dua pilihan. 1. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. 2.
jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut batal. Kriteria aib. 1. Aib kodim, yakni aib yang ada sebelum transaksi atau ada setelah transaksi namun sebelum terjadi serah terima barang, atau ada bersamaan dengan serah terima barang dan atau ada setelah serah terima barang. 2. Aib yang mengurangi fisik barang yang menafikan minat pelaku transaksi. 3. Aib yang mengurangi fisik barang atau tidak, namun bisa mengurangi harga pasaran. 4. Aib yang tidak wajar ditemukan pada fisik barang tersebut. Batas akhir hak khiyar aibi. 1. Tidak sengaja membatalkan komoditi. 2. Komoditi telah dimanfaatkan seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 130 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang percaya, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat pujian. Quran surat Al-Imran ayat 130. Jenis-jenis riba. Berikut macam riba berdasarkan pengertian. 1. Riba jual beli. 2. Riba hutang piutang. Riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl, yaitu penukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. 2. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Riba hutang piutang. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua macam, yaitu riba qard. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. 2. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Hukum riba. Dalil mengenai hukum riba terdapat dalam satu surat Al-Quran, yaitu sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat agar jual beli tidak menjadi riba. A. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu 1. Serupa timbangan dan banyaknya. 2. Tunai. 3. Timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. B. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu 1. Tunai. 2. Timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Menghindari kegiatan riba. Untuk menghindari riba, lakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Membiasakan hidup sederhana. 2. Menghindari kebiasaan berhutang. 3. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan dengan bersusah payah.